sana masih ada keledai, Pak? Masih, tapi nggak di kota. Itu di daerah orang suku-suku Beduin tuh banyak keledai. Ya, kita sekarang ada di kota Kana yang di Galilea, tempat Tuhan Yesus buat mujizat yang pertama, air jadi anggur di tempat pernikahan. Nah, sebentar ada beberapa pasang saudara kita dari tur ini yang akan mengulangi janji nikah mereka. Kita lihat ya, ini kota Kana yang di Galilea. Ini gereja-gereja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah, ini perkampungan Arab yang Kristen. Awas, minggir, ada mobil. Jeruknya ya. Banyak sekali. Ada tanah cuma segitu. Oh, dan sedang ibu tiap pagi meres. Iya, memang. Ya, Tinggal petik lah. iya. Tempat yang diperkirakan pesta nikah yang Tuhan Yesus diundang, nah itu jadi gereja Katolik. Ada anak-anak itu di atas. Banyak gereja di sini, banyak. Kalau nggak Katolik ya Ortodoks. Hampir tidak ada gereja Protestan. Rata-rata mereka bisa bahasa Indonesia karena banyak turis Indonesia ke sini. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Kaget kayak ada orang Indonesia jualan sana. Ternyata. Itu bahaya ini. Oh, ditutup. Kok tutup gerejanya? Baru dibuka tuh susternya. Iya, suster. Ya, mari. Halo. Ya, oke. You're from Philippines? Yes. Mabuhay. Ya, ini gerejanya yang diperkirakan di tempat ini dulu Tuhan Yesus diundang ke pesta kawin yang di Kana dan ada mujizat air jadi anggur. Ah, ini ada tempat untuk ibadah
pengucapan janji. Ya, puji Tuhan. Hari ini saudara 13 November 2024. Oleh anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan kata kemampuan kita ada di kota Kana di Galilea, tempat yang terkenal di seluruh dunia. Karena di tempat inilah Tuhan Yesus bermujizat yang pertama. Ada banyak orang pengen kesini, tapi tidak ada kesempatan. Kalau kita dapat kesempatan, ini anugerah Tuhan. Betul. Nah, mari kita merenung. Mengapa mujizat yang pertama? Kita tidak bahas tentang tempatnya, kenapa di mana. Itulah penting. Tapi yang penting, mengapa harus di peristiwa pernikahan? Itu perlu kita tanyakan. Betul? Ini pikiran orang bisnis. Ya, bisnis. Mujizat terakhir Tuhan Yesus Lazarus mati. Betul atau tidak? Nah, orang bisnis kira-kira kalau kita punya dagangan, punya usaha, untuk iklannya, atau iklannya, untuk promosinya, mana lebih dahsyat, air jadi anggur atau orang mati makan? Orang mati bangkit. Orang mati bangkit. Nah, untung Tuhan tidak pernah punya motivasi bisnis. Saya pikir, ayo saudara jujur aja. Kalau mujizat Lazarus itu dibuat apa? Ayo jawab. Kira-kira lebih banyak pengikut Yesus atau tidak? Pasti. Pasti, bukan itu promosi yang luar biasa. Tapi mengapa Bapa di surga buat mujizat yang pertama justru di pernikahan? Bagi yang belum tahu supaya hari ini setan tidak pernah benci, pusing dan terpengaruh dengan ibadah. Catat ya. Seulang, setan tidak. Enggak ada orang ngobrol lagi di depan. Setan tidak pernah sibuk mengganggu ibadah kita, ibadah minggu, ibadah keluarga, ya, ibadah tengah minggu, ibadah konser. Setan tidak pernah pusing, sebab aktivitas seperti itu tidak pernah mengganggu mereka. Tapi satu-satunya yang sangat mengganggu setan dan bisa menggoncangkan neraka dan buat neraka akan runtuh kalau ada keluarga harmonis. Mengapa keluarga harmonis sangat dibenci oleh setan? Masih ingat Matius 18 ayat 19? Dan lagi aku berkata kepadamu, di mana ada dua orang di antara kamu berkumpul dalam namaku, salah. Nah, itu dia ya, Matius 18 ayat 19. Sebab di mana ada dua orang sepakat di muka bumi minta berapa hal? Apa saja loh saudara, maka dijamin permintaannya akan dikabulkan. Saudara boleh bongkar semua kita. Tidak ada janji sehebat Matius 18 ayat 19. Minta apapun juga, permintaannya akan dikabulkan. Ternyata tidak asal dua orang, tapi dua orang yang sepakat. Nah, menurut Maleakhi 2 ayat 14, dua orang membuat kesepakatan. Itu saja janji. Ya, contoh. Kesepakatan itu logikanya ada badan hukumnya. Kata sepakatan ada. Pihak pertama dan pihak kedua membuat kesepakatan. Biasanya kemana? Notaris. Notarisnya hebat, pihak pertama kedua hebat. Tapi kalau nggak ada yang satu ini, yang paling besar notaris.
Saksi. Nah, saya itu kerja ini salah satu cara belajar lagi, di mana ada ayat yang memberitahu bahwa dua orang yang membuat kesepakatan itu dan harus ada saksi. Itu luar biasa. Bukan Malaiki 2:14 cepat. Di Malaiki 2:14 hari itu imam-imam protes kepada Yahweh Tuhan sebab persembahan mereka tidak diterima. Dalam protesnya mereka berkata, kenapa persembahan kami tidak kau terima? Maka jawab Tuhan, sebab aku yang telah menjadi saksi antara kita. Malaiki 2:14. Sebab aku yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda suamimu. Ini tentang apa? Pernikahan. Maka itu semua gereja wajib memberlakukan ucapan janji nikah. Pak Budi dan istri kami harap ikut dulu. Karena ini penting. Di antara semua, ya Bapak nanti, di antara semua ritual pernikahan, ada yang pasang cincin, ada yang buka cadar, ada yang perumbangan tangan nama Tuhan dan macam-macam. Tolong saudara catat mulai hari ini, satu-satunya ritual pernikahan kudus yang paling sakral dan paling kudus ketika kita calon pengantin pria dan calon pengantin wanita mengucapkan janji. Ingat waktu di notaris, pihak pertama dibacakan persyaratannya. Ditanya nggak oleh notaris, setuju? Loh iya atau tidak? Lantas marah. Begitu pula pihak kedua. Jadi saudara, ketika gereja memperlakukan hukum menikah harus ada janji. Saudara, tolong rekan-rekan pendeta saya pesan, karena satu-satunya yang menentukan pencipta alam semesta berkenan atas pernikahan kita atau tidak, justru kita mengucapkan janji. Maka itu mulai hari ini gereja-gereja jangan membuat janji nikah yang sudah baku. Rata-rata gereja begitu. Lalu pihak laki yang membaca, pihak perempuan membaca, ternyata itu tidak akurat. Janji nikah karena yang Maha Kudus hadir menjadi saksi harus keluar dari hati. Nggak boleh dibaca, nggak boleh dihafal, nggak boleh didikte oleh pendeta. Karena suatu kali Tuhan melihat setan bisa bekerja, yang janji bukan mereka kok, pendetanya disuruh mengucapkan. Maka itu ayat 14 Malaiki 2 ini luar biasa. Mengapa persembahanmu tidak diterima? Karena engkau yang telah, aku yang telah menjadi saksi waktu engkau menikah dan ternyata engkau tidak setia pada istri masa mudamu. Berarti ini firman untuk siapa? Pengantin lagi. Ini intermezzo. Kalau bahasa Indonesia kita teruskan ada kata yang sama. Sebab aku hadir menjadi saksi waktu engkau menikah. Jangan begini, antara engkau dan istri muda. Beda tak sama. Oh, bilang 40 bukan istri muda, jangan lupa istri masa muda. Akibat itu luar biasa. Maka itu sekarang hari ini kita akan melihat betapa dasarnya. Bapak pendeta tidak artinya. Apa ya Mas? Tadi itu ketinggalan pas belanja. Oh. Lagi. Oh begitu. Terus mungkin kesasar. Sama-sama Pak Iman. Pak Iman sama Pak Alam. Sama Pak Alam. Oke. Saudara perhatikan. Jadi nggak sembarangan kita mengucapkan janji ini. Antara engkau, tapi dia dalam malamnya sudah memperkenalkan antara engkau dan istri masa muda yang pada yang kau telah tidak sedih. Padahal dia istri perjanjianmu dan teman sekutu. Ini mutlak firman. Berarti
Dua orang yang dapat janji minta apa saja dan permintaan yang dikabulkan itu siapa? Masuk aja, masuk. Ayo masuk orang itu. Lu masuk aja dulu. Berarti rekan-rekan dia, ini Tuhan beri saya satu cara. Saya itu teliti kalau saya sudah tahu yang hadir siapa, orang-orang merasa bisa. Maka itu hamba-hamba Tuhan belajar memperhatikan jemaat seperti ini. Ini cuma kesaksian di banyak orang-orangnya. Walaupun tempat itu baru, begitu saya berdiri, Tuhan beri saya kemampuan. Saya bisa melihat orang hidupnya di mana. Tengah-tengah saya sudah duduk di belakang yang satu dan dua. Kalau saya nggak kenal, saya tunjuk baju sini, baju ini kemana saja. Nah, ini namanya kembali yang baik bisa tidak mana. Ya, harus ya, ayo kita lanjut. Jadi hanya suami istri yang selalu sepakat, yang minta apa saja dikabulkan oleh Bapak Yesus. Saya tanya, suami istri yang seperti itu, kira-kira setan bakal kalah atau suami istri yang kalah oleh setan? Setan bakal kalah, karena setan yang bisa mengalahkan mereka hanya kesepakatan suami istri. Saya tanya, mana lebih aman, kelompok arisan atau suami istri? Saya tanya, kok tidak jawab? Mana lebih aman, kelompok arisan atau suami istri? Suami istri. Arisan. Suami istri pikiran begitu aman. Nah, mikir berarti. Betul nggak saudara? Ternyata kelompok arisan itu lebih aman daripada suami. Siapa pernah ngomong gini? Aku dulu sebelum menikah jarang bertengkar. Kalau menikah pasti bertengkar. Maksud jawab kami seperti itu. Jadi menurut Matius 18 ayat 19, yang bisa mengalahkan setan adalah kesepakatan suami. Beri saya dua kata. Apa kata lain sepakat? Cepat. Setuju. Setuju. Kompak. Enggak saling tersinggung, saling penuh pengertian, setia, sekata, setujuan, sejalan. Itu sepakat. Saya tanya, setelah saudara dan saya hari ini baru tahu dan kesepakatan suami istri sehebat ini. Betul kalau setan benci suami istri yang harmonis? Benci sekali. Jadi yang bisa mengalahkan mereka bukan doa puasa, doa keliling, doa malam, tapi penjualan minyak, anggur perjamuan, pret, semua buat setan itu nggak ada tujuan, nggak ada dampak. Yang membuat setan kalah kabur kalau suami istri selalu dia setia sekali. Jaga mulia. Setan buat setan merusak kesepakatan kita suami istri itu mudah atau susah? Mudah. Jawab dong. Sangat mudah. Setan itu kalau merusak kesepakatan kita nggak perlu doa puasa, nggak perlu doa malam. Saya punya istilah, saya ngajar banyak. Ketika setan lagi santai, senderan, pil, garuk-garuk, itu aja. Soalnya sih bisa itu. Jawab ya atau tidak? Ayo jujur dan juga menikah. Seringkali kita nggak sepakat itu karena hal besar hal kecil. Gara-gara kancing, penitis, jika gini, nah seharusnya makin tua usia pernikahan kita, jawab seharusnya makin tua usia pernikahan kita yang penting kenal nggak dua orang ini. Nah kalau makin kenal, berarti volume pertengkaran salah paham kurang atau tambah? Kurang. Makanya nah ngapain kita balik di rumah kalau nggak kenal? Ini masalah terbesar dalam kita. Maka itu teman-teman pendeta, di mana saudara berada saya, jangan sibuk
dengan ibadah ini ibadah sibuk ngurus kerukunan suami istri anggota jemaat, karena itu jauh lebih penting para setan. Ayat 20 ya, Matius 18. Ayo baca Matius 18:20. Sebab dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Wow, ini luar biasa. Terjemahannya betul ini. Sebab di mana ada dua orang yang sepakat dan ditambah orang-orang ketiga. Siapa dua orang yang pertama di ayat 20? Suami istri. Kalau ada suami istri, muncul orang-orang ketiga. Anak saudara. Jadi ini keluarga. Gereja yang paling kuat bukan di ibadah tubuh gedung yang megah. Gereja yang paling kuat adalah keharmonisan suami istri dan kekompakan dengan anak-anak. Begitu ada kekompakan suami istri, kesepakatan suami istri, kerukunan suami istri, keharmonisan suami istri, anak-anak bahagia, Yesus ada di tengah-tengah keluarga ini. Saya bukan gambar Yesus di rumah kita, itu nggak penting. Beda nggak Yesus dan gambar ini? Beda. Mana yang lebih hebat? Yesus. Nah, Tuhan Yesus akan ada di keluarga kita kalau suami istri jangan bertengkar, jangan salah paham, jangan, tapi selalu harmonis. Saya tanya, kalau setiap keluarga harmonis seperti ini, ada Yesus di tengah-tengahnya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Nah, kalau yang goblok aja mikir, maka setan pintar lebih tidak berani masuk. Lagi masuk ini. Saya balik. Berarti kalau keluarga pendeta, keluarga Kristen, isinya ribut terus. Banyak setannya. Yesusnya kemana? Karena suami istri gak harmonis. Ayo di Amerika kita jujur, di antara semua yang hadir pengantin terbaru yang ini. Mereka bulan lalu, jadi baru sebulan lebih. Nah, belum tahu banyak pengalaman belajar dari kami yang sudah ini. Pak Dokter berapa tahun? 30 tahun. Wah, Pak Yudi, berapa tahun? 19 30 sebulan. Oke, dengarkan saya mau tanya, ini penting sekali. Oh Tuhan, ampunilah kami. Suami istri yang lagi jengkel, bukan mana? Tahu nggak nilai jengkel dan mana? Mana yang kecil, mana yang besar? Jengkel itu kecil. Mungkin kita nggak pernah ngomong jengkel, sering begitu. Bisa tanya cepat jawab. Dan itu pun sudah membuat Yesus tidak adil. Sebab dia itu raja damai. Raja damai kesukaannya damai. Karena setan suka ganggu damai itu sepeda. Dan lagi selalu saya katakan, setan sangat berhasil merusak keharmonisan suami istri. Gak usah menakut, memang mereka berhasil. Oke? Nah, yang membuat Yesus selalu ada di tengah-tengah keluarga kita, sehingga setan tidak bisa masuk. Bukan kita rajin doa pagi 7 jam, doa malam 6 jam, doa puasa seperti ini, enggak. Yang membuat setan takut masuk ke rumah kita, karena setan tahu di keluarga kita, di tengah-tengahnya ada Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, hanya kita harmonis. Amin. Saya tanya, menjaga kesepakatan keharmonisan suami istri itu mudah atau susah? Susah. Nah, itu benar mudah. Hanya satu langkah yang kita perlukan suami istri untuk menjaga keharmonisan. Langkah itu namanya mengabdi. Apa? Mengabdi. Jadi kalau suami rajin mengampuni istri, istri rajin mengampuni suaminya, maka setan tidak ada di keluarga.
begini kalau ada nggak manusia yang pernah salah? Yakin? Betul? Sungguh? Tunggu dulu. Kemarin kita pernah salah nggak? Salah sering. Betul nggak? Namanya manusia sering salah nggak? Hari ini bisa salah? Bisa. Misalnya tadi pagi ada di antara kita, Tuhan, hari ini aku janji Tuhan, gak akan berdosa. Aku akan jaga mulutku, jaga mataku supaya yang salah. Aku jaga kupingku supaya dengar yang salah. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan tolong. Amin. Hari ini gak akan salah begitu? Enggak. Hari ini tetap bisa. Besok-besok salah. Betul? Ingat ini. Kalau saudara dan saya sadar kita kemarin sering salah, hari ini bisa salah, dan besok pasti akan salah lagi. Beri saya jawaban. Pilihkan satu di antara dua kata. Lalu orang seperti ini menuntut yang menuntut istri nggak boleh salah. Sebelum istri menuntut suami, mereka semua. Betul. Sebelum suami menuntut istri supaya nggak salah, sebelum istri menuntut suami nggak boleh salah. Tuntut dirimu dulu. Berani dong. Jadi untuk diri kita nggak bisa salah. Lu jawab aja. Nggak berani. Jadi berani banyak orang biasa nggak diantara kita. Banyak orang biasa nggak diantara. Nah, ini yang kita boleh coba. Setelah kita sadar konsep ini, begitu pasangan kita salah, langsung tertawa. Haleluya. Siapa yang tertawa? Ternyata kita dua senang teman. Ternyata kita dua bisa salah. Sama aja. Langsung pelukan selesai. Haleluya. Nggak usah doain terus. Saya beri pertanyaan terakhir. Setelah kita mengerti Matius 18 ayat 19 dan 20, pikir baik-baik semua jawab. Berarti buat pendeta dan keluarga Kristen lebih mudah mengusir Yesus atau mengusir setan dari keluarga kita? Mengusir setan. Tadi jawab dan betul. Jujur kita lebih mudah mengusir Yesus hanya dengan jalan. Ya betul nih. Pertanyaan yang sama tapi bentuknya berarti setelah kita tahu dahsyatnya Matius 18 ayat 19 dan 20, itulah gereja yang terkecil di dunia. Seharusnya jadi faktanya kita ini keluarga Kristen, keluarga pendeta lebih mudah mengundang Yesus atau mengundang setan. Mengundang bisa juga hanya karena jengkelnya. 4 pasangan akan mengucapkan lagi janji pernikahannya. Ayo jujur bertobat hari ini. Jangan kita dalam berhari-hari. Karena waktu kita masih kecil, saya kembalikan kita waktu masih kecil. Senang nggak kalau lihat papa mama rajin bertobat? Capek harus capek. Kalau ada di antara kita waktu masih kecil, ayah ibu kita rajin bertobat. Jangan kita wujudkan untuk anak-anak kita. Mereka juga capek, setuju. Maka itu pulang dari sini bukan cuma untuk kita firman ini yang mendengar di rumah dan semua kita bagikan kepada banyak orang bahwa kunci utama surga di bumi itu pengampunan, bukan doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Tuhan senang nggak kalau kita doanya doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam? Senang nggak? Enggak, karena kita nggak kerja doa manusia. Maka itu salah. Kalau gereja berkata banyak doa, banyak berkat, kita doa kita berkat, orang doa berkat, jadi doa itu berkat sangat kan? Yang betul adalah bukan kita pengampunan. Dari pagi-pagi bangun, siapkan pengampunan. Walaupun hari itu nggak ada yang salah, tetap siapkan pengampunan.
Maka itu yang hadir sendiri, suami gak ikut, istri gak ikut. Nanti dalam doa panggil nama istri suami kita, dia dapat Tuhan. Yang punya anak sebut nama anak kita, dia dapat Tuhan. Yang sudah punya cucu sebut juga nama cucunya, dia dapat Tuhan. Pak Budi maju ambil kursi, kata yoga